Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'alahu aidan an taqyidihi alaihi salatu wassalam, dan bertanya juga dari pengikatan alaihi salatu wassalam, atasnya salawat dan salam, ba'dal manafi'il murattabati, sebagian kemanfaatan yang tertentukan, ala qauli, atas perkataan la ilaha illallahu, kalimat la ilaha illallah, biqauliha, dengan perkataannya, dari kemanfaatan al-murattabatu, yang telah ditentukan, harus shadiqan, dalam keadaan jujur, mukhlishon, ikhlas, wa nahwa dzalika, dan semisal itu. Wa minal ma'rufi, dan dari yang diketahui, annal muslima, sesungguhnya orang muslim itu shadiqun, jujur, wa mukhlisun, dan ikhlas, biha, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi pelajaran ke-43 ini jelaskan gini gampangannya. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwasannya man qala la ilaha illallah mukhlisan shadiqan mukhlisan dakhalal jannah. Hadisnya seperti itu. Hadisnya man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, shadiqan, jujur, mukhlishon, ikhlas, dakhala jannah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas. Yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti siapa sih? Hah? Pasti muslim, kan gitu kan? Yang mengucapkan la ilaha illallah pasti muslim. Kalau yang namanya dikatakan orang muslim itu pasti orang yang jujur, shadiq. Orang yang mukhlishon, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya muslim. Loh, kenapa kok disebutkan masih man qala la ilaha illallah shadiqan mukhlishon? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur, ikhlas, dakhalal jannah, masuk surga. Padahal tidak akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang muslim. Tidak dikatakan orang muslim kecuali jujur, kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini apa ini? Gitu maksudnya. Faham maksudnya? Maka dijawab fa ajabahu radhiyallahu anhu, dan menjawabnya semoga Allah meridhai dari beliau, wa jazahu, dan semoga Allah memberikan balasannya khairan, kemanfaat kebaikan, wa nafa'a, dan memberikan kemanfaatan bihi, dengannya beliau. Al-amru kadzalik, urusan memang seperti itu, hadisnya memang seperti itu, betul. Tidak akan mengucapkan la ilaha illallah kecuali muslim. Tidak akan dikatakan muslim kecuali orang yang jujur, kecuali orang yang ikhlas. Memang seperti itu, memang seperti itu. Walakin, akan tetapi, qad waroda, benar-benar ada riwayat tafsira, penafsiran ikhlasiha, keikhlasan dari pengucapan kalimat la ilaha illallah, wasidqi fiha, dan kejujuran di dalam pengucapan la ilaha illallah, al-musyaru ilaihi, yang diberikan isyarat kepadanya, fi ba'dil ahadithi, di sebagian hadis-hadis, wahua, yaitu anna sidqa wal ikhlasa, sesungguhnya kejujuran, keikhlasan, fiha, di dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah, ayyuhjiza, ayyahfadho, yaitu menjaga, menghalangi, bisa qailuha, yang mengucapkannya, dari kalimat la ilaha illallah, anil ma'asi, dari kemaksiatan. Jadi maksudnya itu, kita kan tahu pelajaran yang lalu bahwasannya ada juga orang muslim, dia muslim tapi maksiat nggak sama Allah. Ada kan? Ada muslim yang maksiat sama Allah. Seperti pembahasan
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kafir, matinya kekal di nerakanya Allah. Kalau dia muslim, maksiat, tidak kekal di nerakanya Allah. Nah, ini yang kedua ini. Kalau muslim, maksiat, diadab oleh Allah tapi tidak kekal. Berarti ada orang muslim yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul tidak akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang muslim. Cuma orang muslim ada dua. Ada yang dia tidak maksiat kepada Allah, ada muslim yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengucapkan man qala la ilaha illallah shadiqan mukhlishon. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur, ikhlas, dakhala jannah, masuk surga. Artinya apa? Yang mengucapkan la ilaha illallah orang muslim. Sedangkan orang muslim ada dua, ada yang tidak maksiat, ada yang maksiat. Supaya tidak maksiat dikatakan, diberikan kalimat shadiqan mukhlishon, jujur ikhlas. Artinya apa? Muslim yang tidak melaksanakan maksiat kepada Allah. Dari mana taunya? Dari kalimat shadiqan, dari kalimat jujur, dari kalimat apa? Mukhlishon, ikhlas kepada Allah. Faham maksudnya ini? Paham ya? Jadi tujuan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis khalison mukhlison itu supaya mengeluarkan muslim yang maksiat. Karena muslim ada dua, ada muslim yang taat, ada muslim yang maksiat. Dia muslim tapi maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Muslim maksiat sama Allah. Untuk supaya mengeluarkan muslim yang maksiat harus shadiqon, harus jujur. Artinya jujur keimanannya kepada Allah. Yang jujur tidak akan maksiat. Yang ikhlas tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Faham ini ya? Wa fi ba'dil athari, dan di sebagian hadis-hadis alla yakuna mu'athiran lid dunya 'alal akhirati. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan shadiqan mukhlishon itu alla yakuna, tidak ada mu'athiran mu'thiron, dia itu berbekas di dunia al-akhirati, untuk dunia daripada akhirat. Ada sebagian hadis yang memperkuat kalimat man qala la ilaha illallah shadiqan mukhlishon di sini. Ada yang mengatakan maknanya itu apa? Orang-orang yang dunianya itu tidak mempengaruhi akhiratnya, yang dunianya itu tidak membekas dalam dirinya sehingga mengurangi bekas akhirat. Bukan itu. Itu maknanya. Paham ya? Paham. Wa ka'annal muradu bisidqi wal ikhlasi fiha, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan jujur, yang dimaksud dengan ikhlas fiha dalam kalimat la ilaha illallah itu haqiqatuhuma, hakikat keduanya. Hakikat dari jujur, hakikat dari ikhlas. Wa ghayatuhuma, dan puncaknya dari huma as-sidqu wal ikhlas, jujur dan ikhlas. Alladzani, yang keduanya jujur dan ikhlas, la yasihani, keduanya tidak akan sah, tidak akan terjadi illa kecuali min ahlil yaqinil kamil, dari orang-orang kelompok yang yakin yang sempurna, wal imanil balighis sadiqi, dan kelompok yang punya iman yang puncaknya keimanan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Makanya kalau jadi orang muslim di sini disebutkan apa? Fayambagi, maka sepatutnya lil mu'mini, untuk orang mukmin, ayyakuna, adanya itu orang mukmin, gawiyar rajai, kuat pengharapannya, gawiyal khaufi, kuat takutnya kepada Allah, mutatahhiran, pensucian, min danasil ghurur, dari kotoran tipuan-tipuan. Tipuan macam-macam, tipuan dunia, tipuan kekuasaan, tipuan kenikmatan sesaat. Berarti kalau muslim itu bisa kuat pengharapannya, kuat pengharapan, ini bagus. Kuat takut, bagus. Untuk supaya seimbang, kan gitu kan. Dalam satu hadis disebutkan antara khauf war raja,
Antara takut dan pengharapan itu bagaikan dua sayap. Pengharapannya tok yang kuat, akhirnya nyepelekan kepada Allah. Takutnya tok yang kuat, akhirnya apa? Pesimis sama Allah Subhanahu wa taala. Ana tidak diampuni, ana akan dimarahi oleh Allah, ana takut sama Allah, ana percuma ibadah, itu khaufnya kebesaran. Makanya harus ada kuat pengharapan, kuat takut kepada Allah, ditambahi satu, suci dari kotoran tipuan, min danasil ghurur, dari kotoran tipuan-tipuan dunia, tipuan-tipuan ini. Maka dia akan menjadi tadi itu ahlil yakinil kamil wal imanil baligh shadiq. Dia akan menjadi orang yang yakin sempurna, iman yang sampai puncaknya, sangatnya di dalam jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pelajaran yang tadi malam kita ikuti apa? Di Ihya, tidak akan menjadi orang dia tadi itu memiliki keyakinan kecuali dengan apa? Ilmu, kan gitu. Jangan ngomong memiliki ilmu, ya, jangan ngomong anak ini yakin kepada Allah kuat tapi tidak punya ilmu, tidak bisa. Ya, libasan yuwari sawatikum warisha. Libasan di situ apa? Al-ilm. Warisha al-yakin. Berarti ilmu dulu baru yakin. Yakin dulu tanpa ilmu ya tidak bisa. Masa yakin dulu tanpa ilmu? Yakin, anak yakin ada Allah Subhanahu wa taala, tapi sholat tidak tahu. Ya, sholat dulu dengan sempurna dengan ilmunya, baru akan datang yang namanya keyakinan, ya. Wallahu a'lam bishawab.